Selamat sore, Bu Ani. Kakak. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Oke, kita lanjutkan untuk wawancara hari ini tentang RKT, RKS, dan juga sebagian kurikulum. Untuk RKT, panjangan dari apa ya? Rencana kerja tahunan Satu tahun. Berarti masa berlakunya untuk 1 tahun. 1 tahun. Kira-kira manfaatnya apa ya RKT itu? Kalau RKT itu bermanfaat sebagai pedoman operasional dalam pengelolaan sekolah selama 1 tahun. Apa alasannya mengapa perlu RKT? RKT diperlukan sebagai arah untuk mencapai target mutu pendidik. Oke, oke. Terus kan perlu dasar untuk penyusunan RKT. Apa saja dasarnya? Dasarnya raport pendidikan dan dari bagian prioritas atau melalui analisis dari raport pendidikan. Oke. Kira-kira siapa saja yang terlibat, Bu? Yang terlibat itu seluruh waria sekolah. Di dalamnya ada guru, tenaga kependidikan, pemangku kepentingan yaitu dinas pendidikan dan pemilik. Oke. Kita beralih ke kurikulum. Pada bagian itu yang memuat isi kurikulum itu tertuang dalam bentuk apa ya? Kurikulum memuat perencanaan yang tertuang dalam bentuk kalender pendidikan. Oke. Itu kan perlu dikomunikasikan. Kira-kira kepada siapa saja, Bu? Dikomunikasikan kepada seluruh warga sekolah. Dan di dalamnya ada guru, kepala sekolah, murid, orang tua, komite, pengawas sekolah, dinas pendidikan, bertujuan agar pembelajaran tercapai dengan efektif. Oke. Terus untuk penyusunan RKT kan didasarkan pada raport pendidikan kan perlu data pendukung. Data pendukungnya apa saja ya, Bu? Data pendukungnya itu evaluasi internal sekolah dan eksternal serta masukan dari pemangku yaitu pengawas dan dinas pendidikan. Oke. Kemudian itu kan perlu yang terlibat siapa saja ya, Bu? Yang terlibat itu ada guru, tenaga kependidikan, komite, pemangku kepentingan, pengawas dan dinas pendidikan. Kita kembali ke kurikulum, ada bagian yang muat tentang perencanaan. Kira-kira dituangkan dalam bentuk apa ya, Bu? Perencanaan pada kurikulum dituangkan dalam bentuk kalender pendidikan. Oke. Kira-kira perlu dikomunikasikan kepada siapa saja, Bu? Ini perlu dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder sekolah yaitu pendidik, guru, kepala sekolah, murid, orang tua, komite, pengawas sekolah, dinas pendidik dan dengan tujuan tercapainya pembelajaran yang efektif. Kira-kira menggunakan pendekatan apa, Bu, untuk penyusunan RKT itu? Pendekatan yang digunakan adalah identifikasi, refleksi, dan benahi perencanaan. Terus ada 3 aspek perencanaan program itu apa saja ya, Bu? 3 perencanaan program yaitu perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Bisa dijelaskan satu persatu? Untuk perencanaan strategis adalah perencanaan jangka panjang, perencanaan taktis adalah tingkat atau langkah spesifik yang diambil untuk melaksanakan strategi. Perencanaan operasional adalah dokumen perencanaan taktis yang merinci langkah-langkah harian atau jangka pendek untuk mencapai jangka panjang. Kita beralih ke evaluasi pelaksanaan kinerja. Sudah dilaksanakan ya, Bu? Sudah, Pak. Ya, dilaksanakannya secara berkala setiap tahun, akhir tahun dan di awal tahun. Oke. Apakah proses evaluasi melibatkan guru dan tenaga pendidikan yang relevan, Bu? Iya, Pak. Khususnya evaluasi kinerja guru berupa PKG, evaluasi sistem pendidikan, karena yang menjadi sasaran dan tujuan serta sebagai pelaksana kinerja dalam perbaikan dan perubahan. Oke, oke. Dalam penyusunan evaluasi kan perlu data ya, ada internal. Itu dari mana saja? Sumber data internalnya itu berasal dari asesmen kelas dan refleksi guru. Oke. Kemudian sumber data yang non internal adalah? Sumber data non internalnya itu berasal dari raport pendidikan serta masukan dan saran dari pengawas serta dinas pendidikan. Komite dilibatkan nggak? Tentu saja dilibatkan, Bapak. Ya, karena komite itu sebagaimana fungsinya komite sebagai badan pemberi pertimbangan, pendukung serta sekaligus pengontrol kegiatan yang dilakukan di sekolah. Oke.
Terima kasih Bu. Nanti untuk kendala kalau ada silahkan disampaikan dalam kegiatan pemetaan ini. Terima kasih atas waktunya. Silakan melaksanakan.